Masa Advent adalah salah satu periode liturgi penting dalam tradisi Gereja Katolik yang menandai awal tahun liturgi. Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Masa ini meliputi 4 minggu sebelum Natal dan berfungsi sebagai waktu persiapan rohani untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, sekaligus mengingat kedatangannya yang kedua kali di akhir zaman. Advent bukan sekadar ritual tahunan, tetapi memiliki makna mendalam yang berakar pada kitab suci, tradisi gereja, dan kehidupan rohani umat Katolik. Dalam artikel ini, akan dibahas makna, sejarah, simbol, serta praktik masa Advent sebagai cara untuk memahami dan menghayati masa ini secara lebih mendalam. 1. Makna masa Advent. Masa Advent memiliki dua makna utama yang saling berkaitan, yaitu kedatangan yang telah terjadi dan kedatangan yang akan datang. A. Memperingati kedatangan pertama, inkarnasi Yesus Kristus. Advent adalah waktu untuk merenungkan misteri inkarnasi, yaitu peristiwa ketika Allah menjadi manusia melalui kelahiran Yesus Kristus. Masa ini mengingatkan umat akan kasih Allah yang begitu besar sehingga Ia hadir di dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. B. Menantikan kedatangan kedua, akhir zaman. Advent juga mengarahkan perhatian umat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman. Masa ini mengingatkan umat untuk hidup dalam pertobatan, kewaspadaan, dan pengharapan akan pemenuhan janji Allah dalam Kristus. C. Masa pertobatan dan penantian. Seperti masa Prapaskah, Advent juga merupakan waktu untuk bertobat, memperbarui diri, dan memperdalam hubungan dengan Allah. Advent menandai penantian penuh harap dalam menyambut terang Kristus yang menghapus kegelapan dosa. 2. Sejarah dan perkembangan masa Advent. A. Awal mula masa Advent. Tradisi Advent diyakini bermula pada abad keempat di wilayah Spanyol dan Gaul, Perancis, sebagai masa puasa dan doa menjelang Natal. Awalnya, Advent lebih menyerupai masa Prapaskah, di mana umat berpantang dan berpuasa untuk mempersiapkan diri menyambut Natal. B. Penetapan masa Advent. Pada abad ke-6, Paus Gregorius I menetapkan 4 minggu Advent dalam kalender liturgi Roma. Selama periode ini, fokus Advent berkembang, tidak hanya pada persiapan Natal tetapi juga pada refleksi akan kedatangan Kristus yang kedua. C. Warna liturgi. Warna liturgi Advent adalah ungu, yang melambangkan pertobatan, kerendahan hati, dan penantian. Namun, pada minggu ketiga Advent, Minggu Gaudete, warna liturgi berubah menjadi merah muda, melambangkan sukacita di tengah masa penantian. 3 simbol dan tradisi dalam masa Advent. A. Lingkaran dan lilin Advent. Salah satu simbol yang paling dikenal dalam masa Advent adalah lingkaran dan lilin Advent. Lingkaran Advent terbuat dari dedaunan hijau, lingkaran ini melambangkan kekekalan dan harapan hidup abadi dalam Kristus. 4 lilin. Setiap lilin dinyalakan pada 1 dari 4 minggu Advent. 3 lilin berwarna ungu melambangkan pertobatan, sedangkan 1 lilin berwarna merah muda dinyalakan pada Minggu Gaudete sebagai simbol sukacita. B. Kalender Advent. Kalender Advent adalah tradisi populer, terutama di kalangan anak-anak, untuk membantu mereka menghitung hari menuju Natal. Setiap hari, umat dapat membuka satu bagian dari kalender, yang berisi doa, ayat kitab suci, atau hadiah kecil. C. Lagu-lagu Advent. Lagu-lagu Advent, seperti O Come Emmanuel, menyuarakan tema penantian dan pengharapan akan kedatangan Sang Juru Selamat. D. Doa dan liturgi khusus. Selama Advent, doa-doa dan bacaan dalam liturgi gereja menekankan tema harapan, persiapan, dan sukacita. Misalnya, bacaan dari Nabi Yesaya sering digunakan untuk menyoroti janji kedatangan Mesias. 4 praktik dan penghayatan masa Advent. A. Pertobatan dan pengakuan dosa. Masa Advent adalah waktu yang tepat untuk menerima sakramen rekonsiliasi, pengakuan dosa. Umat diajak untuk membersihkan hati dari dosa agar layak menyambut kedatangan Kristus. B. Doa dan meditasi.
Doa pribadi dan meditasi atas bacaan kitab suci sangat dianjurkan selama Advent. Fokus doa dapat meliputi rasa syukur atas kedatangan Kristus dan permohonan kekuatan untuk menjalani hidup dalam kekudusan. C. Amal kasih. Advent adalah waktu untuk berbagi dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Tradisi seperti pohon harapan atau penggalangan dana Natal di paroki adalah cara untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. D. Puasa dan penyangkalan diri. Beberapa umat memilih untuk menjalani puasa atau pantang selama Advent, meskipun tidak diwajibkan seperti pada masa Prapaskah. Ini adalah bentuk pengorbanan kecil sebagai persiapan rohani. 5. Minggu-minggu Advent. Makna setiap minggu. Setiap minggu Advent memiliki tema khusus yang berpusat pada harapan, iman, sukacita, dan kasih. A. Minggu pertama, harapan, hope. Lilin pertama, yang disebut lilin Nabi, dinyalakan untuk mengingat janji Allah akan kedatangan Mesias. Tema harapan mengarahkan umat untuk merenungkan iman mereka dan menguatkan pengharapan akan kasih karunia Allah. B. Minggu kedua, iman, faith. Lilin kedua, lilin Bethlehem, melambangkan iman kepada Allah yang mengutus Yesus Kristus ke dunia. Bacaan Injil seringkali berfokus pada Yohanes Pembaptis, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. C. Minggu ketiga, sukacita, joy. Pada Minggu Gaudete, lilin merah muda dinyalakan sebagai tanda sukacita karena Natal semakin dekat. Umat diajak untuk bersyukur atas karunia keselamatan yang diberikan melalui Kristus. D. Minggu keempat, kasih, love. Lilin keempat, lilin malaikat, dinyalakan untuk mengingatkan umat akan kasih Allah yang diwujudkan melalui kedatangan Yesus. 6. Advent dalam kehidupan modern. Masa Advent di era modern menghadapi tantangan dari arus komersialisme yang seringkali mengaburkan makna sejati Natal. Persiapan fisik, seperti belanja dan dekorasi, seringkali mendominasi waktu dan perhatian umat. Namun, Advent mengingatkan umat Katolik untuk memperlambat langkah dan fokus pada persiapan rohani. Dalam dunia yang sibuk, Advent adalah kesempatan untuk merenung, bertobat, dan mengarahkan hati kepada Allah. 7. Relevansi masa Advent bagi umat Katolik. A. Membantu umat menghargai makna Natal. Advent mempersiapkan umat untuk merayakan Natal dengan penuh makna, tidak hanya sebagai perayaan budaya tetapi sebagai peristiwa rohani yang mengubah dunia. B. Menumbuhkan iman dan hubungan dengan Allah. Melalui doa, refleksi, dan tindakan kasih selama Advent, umat dapat memperdalam hubungan mereka dengan Allah. C. Mengajarkan hidup dalam pengharapan. Advent mengingatkan umat bahwa hidup di dunia ini adalah perjalanan menuju pemenuhan janji Allah. Umat diajak untuk hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua. Kesimpulan, masa Advent adalah waktu yang penuh makna dalam tradisi Katolik, di mana umat diajak untuk merenungkan kedatangan Kristus yang pertama di Bethlehem dan mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua. Dengan simbol-simbol seperti lingkaran Advent, lilin, dan doa-doa khusus, Advent mengarahkan perhatian umat kepada Allah yang hadir dalam hidup mereka. Advent bukan hanya tentang penantian pasif, tetapi juga waktu untuk bertindak, bertobat, berdoa, berbagi kasih, dan hidup dalam pengharapan. Dalam dunia yang sibuk dan penuh distraksi, Advent adalah pengingat untuk memperlambat langkah, membuka hati, dan menyambut terang Kristus yang membawa keselamatan bagi dunia.